Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzunafi dengan NIM K002575 dari kelompok A7 dengan aslab yaitu Mbak Kai. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi pada blok 1.3. Nah, laporan pertama yaitu dapat seorang sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dapat juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan melatih otot apa sehingga untuk melatihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang belajar anatomi abdomen. Yang pertama ada A, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua ada B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang terakhir ada jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Oke, di sini yang pertama dinding abdomen, lapisan pada dinding abdomen yaitu yang pertama ada kulit. Di bawah kulit ada fascia superficialis. Nah, di sini fascia superficialis dibagi menjadi dua, yaitu ada fascia Kemper yang berisi lemak dan terikat longgar dengan jaringan bawahnya kecuali pada umbilical. Dan yang kedua ada fascia scarpa, di mana fascia scarpa adalah lapisan membran yang sangat tipis yang berada di bawah lapisan fascia Kemper. Yang ketiga ada musculi Yang ketiga ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu letaknya di sini, di antara lapisan otot. Nah, di sini di depan ini fascia profunda. Nah, setelah fascia profunda ada musculi ad aponeurosis, yaitu ada musculi obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis abdominis. Di bawah muskuli tersebut ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitonealis yaitu jaringan lemak, yang terakhir ada peritoneum parietal. Oke, di sini adalah dinding abdomen anterolateral yaitu dinding abdomen bagian depan ke samping. Di sini ada kulit, kemudian ada dinding abdomen fascia superficialis yaitu tadi ada fascia scarpa yang akan menjalar ke bawah yang nanti akan menjadi fascia dartos pada laki-laki. Kemudian ada fascia profunda yang tadi saya sebutkan, di antara lapisan-lapisan otot tadi ada fascia profunda. Kemudian di sini ada musculi ad aponeurosis yaitu ada musculus rectus abdominis yaitu yang kotak-kotak ini. Kemudian ada musculus obliquus externus yang dari arah samping, musculus obliquus internus, dan juga musculus di bawah musculus rectus ada musculus pyramidalis abdominis. Nah, di sini ada dinding abdomen anterolateral yaitu fascia transversalis. Nah, ini fascia transversalis. Kemudian ada dinding abdomen anterolateral yaitu fascia extraperitoneal yang melapisi bagian dinding abdomen. Kemudian ada dinding abdomen anterolateral. Di sini ada peritoneum parietal. Kemudian selanjutnya ada dinding abdomen posterior. Dinding abdomen bagian posterior, yang pertama ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus. Di lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi. Kemudian di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Ya, musculus obliquus externus abdominis ini tidak hanya melapisi bagian depan saja anterolateral, tapi sampai ke bagian posterior. Kemudian ada musculus erectospinae longissimus dorsi, serratus posterior inferior. Di lapisan ketiga ada multifidus, kemudian ada interspinalis, terus ada obliquus externus abdominis. Kemudian di lapisan keempat ada quadratum lumborum, musculus iliopsoas, kemudian yang terakhir musculus transversus abdominis. Kemudian ada fascia extraperitonealis, kemudian ada peritoneum parietal. Di sini tidak ada fascia transversalis. Kemudian ada sistem ototnya seperti tadi. Kemudian ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, organ retroperitoneal yaitu organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Di antaranya ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix veriformis, dan juga ada kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Nah, kemudian ada organ retroperitoneal. Organ retroperitoneal ini biasanya agar mudah diingat disingkat menjadi set Hooker, atau S-nya itu suprarenal gland, A-nya aorta, D-nya duodenum, kecuali
superior, P-nya pankreas kecuali kauda, kemudian ada U ureter, C kolon ascendant descendant, dan ada K kidney atau ginjal, kemudian E esophagus, dan terakhir rektum. Kemudian kita masuk pada laporan yang kedua, yaitu Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung masak 2 bungkus mie pedas dan juga membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Nah, di sini disuruh menjelaskan anatomi gester secara sphincter yang ada di gester. Kayak ini, gester masuk ke bagian itu boleh dilihat. Kemudian anatomi gester terdapat 4 bagian, yaitu fundus, kedua ada pars cardia, ketiga ada corpus, yang keempat ada pylori. Nah, fundus ini cara melihat batas fundus dan juga korpusnya. Di sini kita lihat pada bagian kardia. Jika sudah pada bagian kardia, maka dia akan menjadi bagian dari korpus. Nah, di antara gastrik atau lambung dan juga esophagus, di sini ada namanya musculus LES atau lower esophageal sphincter, dan juga di bagian pylori dia akan berbatasan dengan duodenum, dan juga ada musculus di situ namanya musculus sphincter pylori. Nah, ini anatomi gaster atau lambung, di mana ada omentum majus. Di situ ada 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastrocolica, ada gastroprenica, gastrolienal, kemudian ada splenorenal. Terus ada omentum minus juga, di mana ada 2 ligamentum hepatoduodenal berisi vena porta hepatis, ada arteri hepatica propria, ductus colectosus, dan juga plexus hepaticus. Kemudian ada ligamentum gastrohepaticum. Nah, di sini kalian bisa lihat, jika dibedah di sini ada beberapa lapisan, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada bagian dalam terlihat mengkerut-mengkerut, ini biasa disebut dengan namanya yaitu rugai. Ini kalian bisa lihat dengan lebih jelas arteri dan juga vena yang ada di omentum, ligamentum hepatocricum, omentum minus, dan juga omentum majusnya. Kemudian bagian inervasinya. Nah, inervasinya dibagi menjadi 2, yaitu parasimpatis dan juga simpatis. Nah, dia kan karena bagian dari foregut, parasimpatisnya diinervasi oleh nervus vagus, kemudian simpatisnya truncus sympathicus, dan juga nervus splanicus majus, dan juga plexus coeliacus. Musculus sphincter pylorus mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Kemudian kita masuk pada laporan yang ketiga, yaitu seorang mahasiswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan juga semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah kuat. Di sini disuruh menjelaskan letak appendix, letak yang paling umum, serta pengukuran serta nama garis dan juga titik pengukurannya. Nah, letak appendix dan cara pengukurannya. Di sini dibagi, yaitu letak appendix menurut garis Monroe Picture diukur dari sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendix terletak sepertiga lateral garis Monroe Picture yang disebut sebagai titik MC Burney. Menurut garis Lange diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, sini variasi letak appendix. Yang pertama, letak appendix retrocoecal, kemudian kedua appendix postilealis, ada appendix pelvicum, ada appendix preilealis, kemudian ada appendix subcaecalis. Nah, di sini retrocal itu yaitu 64%, postileal ada 0,5%, preileal ada 1%, pelvic ada 32%, dan subcaecal ada 2%. Inervasi simpatisnya yaitu dari nervus splanicus minor, dan juga parasimpatisnya dari nervus apa itu nggak tahu. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Kemudian selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.